Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Susila Dewi, NIM 17000006110. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video presentasi part yang ketiga tentang materi sistem persamaan linier strategi pivoting. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pivoting skala parsial, di mana definisinya sendiri yaitu strategi pivoting skala parsial adalah strategi pivoting yang tidak hanya melihat satu kolom, tetapi memperhitungkan elemen-elemen yang ada pada kolom lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, boleh dilihat pada buku Virus dan Burdan 2003 tentang algoritma. Nah, berikut penerapannya dalam kasus nyata. Nah, misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear sebagai berikut. Nah, di part pertama sudah diberikan contoh soal. Nah, kita mengikuti contoh soal di part pertama, tetapi menggunakan cara pivoting skala parsial. Nah, di sini pada pivoting skala parsial, caranya itu kita langsung menukar baris pertama dengan baris kedua dan menjadikan 4,01 yang terletak di baris kedua itu sebagai pivoting tanpa melihat elemen pada kolom lain. Nah, di sini kita bandingkan calon pivot dengan elemen lain pada baris yang sama. Maka dari itu, untuk setiap baris ditentukan faktor skala SK-nya dengan faktor skala sama dengan maksimal nilai mutlak dari A itu magnitudo ya. Maka nilai mutlak dari magnitudo KJ dengan X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan N. Jadi, SK itu adalah magnitudo terbesar elemen yang ada pada baris K. Untuk contoh ini, kita mempunyai 3 faktor skala, yaitu faktor skala yang pertama 4,21 pada baris yang pertama. Faktor skala yang kedua yaitu 10,2 baris kedua. Dan faktor skala yang ketiga yaitu 1,09 di baris ketiga. Nah, untuk catatan, ingat magnitudo itu mengabaikan tanda negatif bilangan. Selanjutnya, untuk melanjutkan pivot, untuk menentukan pivot, bagilah magnitudo setiap elemen pada kolom pertama dengan faktor skala pada baris tersebut, yaitu nilai mutlak dari magnitudo K1 dibagi faktor skala K dengan K, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Nah, di sini kita berarti mempunyai calon pivot baru, maka sebagai berikut. Berarti di sini untuk pivot yang pertama, nilai mutlak dari magnitudo 11 dibagi faktor skala 1, maka 2,11 dibagi 4,21, hasilnya 0,501. Untuk calon pivot yang kedua, yaitu nilai mutlak dari magnitudo 21 dibagi faktor skala kedua sama dengan 4,01 dibagi 10,2, maka hasilnya 0,393. Dan untuk calon pivot yang kedua, yaitu nilai mutlak dari magnitudo 31 dibagi faktor skala yang ketiga, sama dengan 1,09 dibagi 1,09, maka hasilnya 1. Nah, di sini walaupun 0,41 itu lebih besar dari 1,09, namun setelah diskala 1,09 itu lebih besar daripada hasil skala dari 4,01. Maka di sini kita mengambil pivot yang terbesar, yaitu pivotnya 1,09, sehingga terjadi pertukaran baris elemen pertama dengan elemen yang ketiga. Maka di sini kita memperoleh persamaan baru sebagai berikut. Nah, di sini kita memperoleh persamaan baru. Nah, untuk secara umumnya kita juga menentukan P. Maka sehingga nilai mutlak dari magnitudo P1 dibagi
faktor skala P sama dengan maksimal nilai mutlak dari magnitudo K pertama. K1 dibagi nilai faktor skala K dengan K lebih besar sama dengan 1 dan K lebih kecil sama dengan N. Kemudian kita melakukan pertukaran baris lagi. Pertukaran baris elemen pertama dengan elemen P. Maka diperoleh pengganda lambda 2 sama dengan negatif 4,01 dibagi 1,09 sama dengan negatif 3,68. Dan untuk lambda yang ketiga negatif 2,11 dibagi 1,09 sama dengan negatif 1,98. Nah, di sini kita juga melakukan yang namanya operasi elementer, OBE, elemen yang kedua, di mana elemen yang kedua itu ditambah lambda yang kedua dikali elemen pertama. Sama perihalnya juga dengan kita melakukan OBE terhadap elemen yang ketiga, di mana elemen ketiga itu ditambah lambda yang ketiga dikali elemen yang pertama. Maka diperoleh matriksnya sebagai berikut. 1,09, 0,987, 0,832, 0, 6,57, negatif 4,18, 0, negatif 6,12, negatif 0,689, nah, dengan hasil 4,21, negatif 18,6, negatif 6,16. Nah, di sini berarti terjadi perubahan. Di baris yang kedua dan ketiga itu dia menghasilkan 0. Nah, selanjutnya untuk mengeliminasi X2, perhatikan perbandingannya. Di sini kita melakukan perbandingan antara faktor skala yang kedua dengan faktor skala yang ketiga dengan cara nilai mutlak dari magnitudo 22 kita bagikan dengan faktor skala yang kedua. Maka 6,57 kita bagikan dengan 10,2. Hasilnya 0,644. Nah, untuk yang faktor skala yang ketiga, kita bagikan nilai mutlak dari magnitudo 32 kita bagikan dengan faktor skala yang ketiga. Maka 6,12 dibagi 4,21 hasilnya 1,45. Nah, setelah diskalakan ternyata hasil negatif 6,12 lebih besar dari negatif 0,57. Maka kita ambil negatif 6,12 itu sebagai pivotnya. Nah, di sini kita melakukan OBE lagi. OBE elemen kedua dengan elemen ketiga. Maka diperoleh matriks sebagai berikut. Nah, untuk pengganda yang terakhir, kita memperoleh lambda ketiga itu sama dengan negatif 6,57 dibagi negatif 6,12. Maka hasilnya 1,07. Dengan melakukan OBE lagi, OBE elemen ketiga, di mana elemen ketiga itu kita tambahkan dengan lambda yang ketiga dikali elemen kedua. Maka kita peroleh bentuk segitiga. Bentuk segitiga sebagai berikut. Nah, kenapa kita memperoleh bentuk segitiga? Kenapa bisa kita sebut dengan segitiga? Karena 0 hasil yang 0 itu membentuk segitiga. Nah, di sini sudah tertera bentuknya segitiga siku-siku. Maka dari itu kita mensubstitusikan mundur. Maka kita memperoleh X1-nya sama dengan negatif 0,431, X2-nya sama dengan 0,430, X3-nya sama dengan 5,120. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini video presentasi saya tentang strategi pivoting skala parsial. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk part yang keempat dilanjutkan oleh Rahmat Hidayat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.